Ayo kita tonton bersama Lensa Pendidikan melalui channel YouTube Harapan dalam program Lensa Pendidikan. Nonton program Lensa. Saya sangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program Lensa Pendidikan bersama saya Mia Sofia. Roadshow tim Lensa Pendidikan masih terus dilakukan di 13 kecamatan di Kabupaten Makassar. Hari ini kita sedang berada di Kecamatan Larangan, tepatnya di SDN Peltong. Ditemani kepala sekolah dan anak guru, kami akan mengeksplor apa saja potensi dan prestasi yang ada di SDN Peltong. Dari SDN Peltong, salam Lensa Pendidikan. Salam Lensa Pendidikan. SDN Peltong, ini saat ini tim Lensa Pendidikan sedang ada di Kecamatan Larangan, betul ya Bapak? Betul. Kita saat ini sedang bersama Bapak Kepala Sekolah, Bapak Rahmat Taufik. Ini kita mau diajak kemana Bapak? Apa yang mau diajarkan kepada mereka dari SDN? Kelas 1 dulu yang sistem pembelajarannya berkembang. Oke, pembelajarannya digital. Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing saya ada di mana? Mana suaranya? Ada di mana? Ibu Devi. Pembelajaran digital. Semangat banget.
bulan ini ada pembelajaran di agama ya. Assalamualaikum Bapak. Ini dengan Bapak siapa? Bapak Saiful, Bapak Saiful. Ini kelas berapa Bapak? kelas 3 Sedang pelajaran apa ini? PAI Pendidikan Islam. Oke, pelajaran KI. Memang menggunakan proyektor ini lebih memudahkan pada siswa ya Pak ya? Pada siswa lebih mudah karena tidak monoton seperti itu. Iya, benar. Selain itu, setelah ini ada pelajaran apa ini? Kalau ini kan untuk sekarang kan Hafalan ya? nah, ya hafalan, terus nanti memaknai, terus ini dipotong-potong ayatnya, lalu siswa disuruh untuk memberi makna. Ya, terima kasih Bapak. Silakan dilanjutkan. Ya. Nah, setelah tadi kita sama-sama melihat kondisi kelas yang sudah berbasis digital, nah sekarang ini saya pengen tahu perpustakaannya Bapak. Di Oh, sini iya. sudah ada perpustakaan? Sudah ada. Oke, kita ke perpustakaan. Ini perpustakaannya Bapak. Agak lama, ada kalau 7 tahun. Oh, sudah 7 tahun ya. Oh, ini perpustakaannya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ini dari Ibu siapa? Ibu Sofi. Oh, Ibu Sofi sebagai petugas perpustakaan di sini ya Bapak ya. Ibu, bagaimana minat baca di SDN Mutong ini? Minat baca di SDN Bulog itu anak-anaknya itu sangat antusias, ya antusias sekali, terutama di non fiksinya. Oh, di non fiksi. Berarti kalau buku di sini sudah lengkap ya koleksinya ya? Fiksi dan non fiksi ya. Oke, keren sekali. Kalau untuk kunjungan ke perpustakaan, itu apa siswa bebas mengakses atau ada jadwalnya? Ibu? Ada jadwalnya Ibu, karena kalau semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah cukup. Nah, jadi saya bagi setiap satu harinya itu 2 kelas. Oh, begitu. Terima kasih Ibu Sofi. Sama-sama. Baik, jumlah siswa yang ada di SDN Tiga. 123. Untuk meningkatkan kelas masyarakat, sampai 123 itu apa yang menjadi nilai tawar dari SDN? Saya mencoba dengan apa namanya memilih atau mencari potensi untuk bimbingan sosial. Ada rame-rame apa? Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kapan akuarium itu didirikan? Ya, nanti kita ke sana, tapi sekarang untuk membahas ini kelas Pertanyaan yang selanjutnya, Oh, iya. apa yang Kita ke dalam ya. diperlihatkan Dayu saat melihat ikan-ikan jas? Bapak siapa? Bapak aku. Bapak Bungo ini kita kan sedang roadshow ini bersama Bapak Kepala. Oh, Tapi iya. mendengar di sini kompak sekali Bapak. Itu barusan ada apa ya? Ini adalah suatu kegiatan pembelajaran yang dimana ini masih kelas 5 dan masih menggunakan kurikulum 13. Oke. Jadi untuk meningkatkan kekompakan tadi itu ya iya ya. Iya yang dulu biasa dilakukan setiap pagi. Alhamdulillah. Sekarang ini sedang pelajaran
tentang tema 2 tentang membahas tentang mineral besi bagi kesehatan dan cara tumbuh bagaimana tubuh kita itu mengolah mineral besi. Oke, boleh saya menyapa siswa? Silakan. Oke, assalamualaikum. Masya Allah. Oke, perkenalkan nama Mbak Fia. Mbak siapa? Mbak Fia. Oke, siapa di sini yang tadi pikir kita datang ke sini untuk suntikan? Siapa yang pikir gitu? Ada. Oke, pintar. Karena kalau sekolah lain kita dipikirnya tuh tugas untuk suntikan loh, Pak. Jadi tugasnya kita itu dari Radar Madura TV. Ada yang tahu Radar Madura itu apa? Radar Madura itu kok? Koran. Radar Madura itu koran. Ada yang tahu isinya koran itu apa? Salah. Kita mulai 1, 2, 3. Pembahasan kita belum selesai ternyata. Tadi terpotong karena saya mendengar kekompakan dari kelas berapa itu tadi? Kelas 5. Dari kelas 5. Nah, sekarang kita akan melihat proses apa tadi Bapak? Bimbingan belajar yang ada di SDN Peltok ini. Nah, tujuan adanya bimbingan belajar ini untuk apa, Bapak? Persiapan OSN ya? Iya, untuk mempersiapkan supaya anak-anak itu bisa menghadapi USN. OSN, oke. Ini assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini siswa-siswa yang terpilih dan cerdas ya Ibu ya. Yang pintar-pintar calon ilmuwan. Amin. Ini dengan Ibu siapa? Titis Ibu Titis. Ini ada berapa siswa Ibu? 7 Ada 7. Dari kelas berapa aja? dari kelas 3, 4, 5. Saat ini ada pelatihan apa ini? Ini pelatihan sains. Jadi sains ini merancang sendiri ya. Jadi ada eksperimen. Kemudian di eksperimen ini kan kita mempelajari materi itu memantik anak-anak agar memiliki berpikir kritis. Jadi menemukan kayak menemukan sesuatu materi itu kayak bisa menemukan sendiri. Untuk penyeleksian siswa ini yang ada di sini itu dipilih berdasarkan apa Ibu? Ada tes, ada tes. Jadi tesnya itu memang tes yang mengarah kepada skill logika matematika. Jadi kecerdasan logika matematika. Dan inilah yang terpilih ya. Insya Allah. Keren sekali. Semoga menorehkan prestasi dan mengharumkan nama SDN Peltok. Oke? Amin. Oke, semangat belajarnya. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Terima kasih. Dari gambar prediksi yang
setelah kita tadi melihat kondisi SDN Peltong di Kecamatan Larangan, untuk pembahasan yang lebih mendetail akan kita bahas di sesi podcast bersama Bapak Kepala Sekolah, Bapak Taufik. Terima kasih. Baik, Tata dan Modra TV, terima kasih untuk selalu menonton program Lensa Pendidikan. Kami akan terus melakukan roadshow di 13 kecamatan di Kabupaten Pamekasan. Saat ini kita sedang berada di SDN Peltong, Kecamatan Larangan. Dan kita tadi sudah melakukan roadshow bersama Kepala SDN Peltong, Bapak Rahmat Taufik. Dan saat ini saya akan melakukan perbincangan lebih eksklusif. Dan tentunya bersama Bapak K3S. Di samping kanan saya ada Dr. Andes Munif. Dan di samping kiri saya ada Bapak Kepala Sekolah SDN Peltong, Bapak Rahmat Taufik SPDSD, betul? Betul. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Baik. Oke, Bapak Rahmat Taufik, terima kasih sudah menerima tim Lensa Pendidikan di SDN Peltong ini. Sekolah yang halamannya sangat luas sekali. Dan menurut saya dari kondisi fisik di sini sudah bagus ya Bapak ya? Alhamdulillah bagus. Kebetulan kemarin itu tahun 2021 dapat DAK. Oh, ini ya? Ya. Oh, bangunan yang di sana. Oke. Bapak Rahmat Taufik sudah berapa lama menjabat sebagai kepala sekolah di sekolah ini? Baru 8 bulan. Baru 8 bulan. Sebelumnya di mana? Sebelumnya saya jadi guru di sini juga. Oh, guru di sini. Tentunya sudah tahu alur dari SDN Peltong ini bagaimana, track recordnya bagaimana ya Bapak ya. Oke, selama 8 bulan menjabat sebagai kepala sekolah, apa sih inovasi yang Bapak lakukan untuk sekolah ini? Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada tim Radar Madura TV yang sudah bisa berkunjung ke SDN Peltong. Sebetulnya saya diangkat jadi kepala sekolah itu tahun 2022, bulan 2. Ya, berarti 8 bulan ya. Sekitar 8 bulan saya memimpin di SDN Peltong ini. Saya melihat di SDN Peltong ini mulai dari dulu memang dari non akademik, dari akademiknya itu agak kurang. Jadi saya itu inginnya anak-anak di SDN Peltong itu mempunyai prestasi di bidang akademik. Makanya saya mengadakan program tambahan belajar khusus untuk anak-anak yang mempunyai potensi. Di mana cara perekrutannya itu guru pembimbing itu diadakan ujian khusus sehingga anak-anak itu diberi ujian dari kelas 3, kelas 4 dan kelas 5. Dipilih per kelas itu 3 orang. Jadi 3 orang anak yang dipilih untuk mengikuti bimbingan belajar khusus. Adanya bimbingan belajar itu sudah berlangsung berapa bulan Bapak? Baru mulai tahun ajaran ini. Oh, tahun ajaran ini. Tahun ajaran 22. Menorehkan prestasi? Belum, karena ini baru. Oh, ini baru Bapak Munif, tapi inovasi dan semangat dari Bapak Taufik ini besar sekali ya untuk memajukan SDN Peltong ini. Pertama di bidang akademik dulu. Kalau di non akademik apakah sudah pernah menorehkan prestasi Bapak? Alhamdulillah kalau di bidang non akademik kemarin itu ada lomba 17-an ini dapat juga juara 3 di bidang olahraga yaitu di tolak peluru sama catur. Keren sekali. Tolak peluru dan catur ya? Iya, Itu non akademik di SDN Peltong ini. Di SDN Peltong. Selain itu Bapak belum menjelaskan inovasi yang sudah Bapak lakukan selama 8 bulan itu tadi apa saja? Pertama, saya mulai dari dulu itu memang ada di SDN Peltong jadi guru, cuma saya lihat tempat parkir tidak ada. Tempat parkirnya tidak ada. Iya. Jadi, kalau jam siang, agak siang sudah menjelang jam 12, maka sepeda motor itu panas semua. Ya, betul. Panas. Jadi saya coba buat merancang atau dianggarkan untuk buat tempat parkir ya. Oke, keren sekali. Terus saya lihat pertama itu agak bingung. Jadi kenapa bingung? Karena tidak pernah jadi kepala sekolah. Jadi mau dimulai dari mana ini saya gitu? Apa dari tenaga pendidik, apa dari peserta didik, atau dari sarana dan prasarana? Sehingga saya milih sarana prasarana dulu. Ya, betul.
mengapa saya pilih itu? Biar nampak ke masyarakat bahwa ada perubahan gitu. Ya, sejak Jadi- kepemimpinan Bapak Rahmat Taufik ada perubahan dari sarana dan prasarana. Iya. Iya, betul Jadi sekali. saya rubah, ada tempat parkir saya kemudian buat, apa lagi? terus saya rehab pagar Oh, pagar yang di supaya depan ini? iya. Mulai dari dulu katanya sebagian masyarakat itu pagarnya kok seperti ini tidak pernah berubah gitu. Jadi saya coba dirubah supaya ada daya tarik dari masyarakat ya. Dan juga menjadi nilai jual dari SDN Beltong, ini betul, ya. betul. Oke. Bapak Munif, kita beralih ke Bapak Munif. Iya. Bapak, ini di sini inovasi yang Bapak Rahmat Taufik lakukan sudah cukup banyak, walaupun masanya itu hanya 8 bulan, tapi ini sudah bisa menciptakan pagar. Kemudian ini ada tempat parkir, ada bimbingan belajar untuk siswa. Bagaimana catatan dan evaluasi dari Bapak Munif selaku K3S Kecamatan Larangan untuk kepemimpinan Bapak Rahmat Taufik ini? Ya, terima kasih. Saya sebagai K3S memang sudah lama sebagai pengurus K3S dan sering sudah melihat situasi SDN Beltong ini. Ya. Namun setelah dalam kepemimpinan Pak Taufik ya, selama 8 bulan perkembangan perubahan sudah banyak terlihat, baik ya, cukup sangat baik. Tetapi perlu dalam masa-masa ke depan perlu ditingkatkan sehingga ada program-program yang khusus agar dapat terlihat lebih terlihat oleh masyarakat. Kemudian yang perlu juga yang perlu dikedepankan situasi di sini yang sebenarnya ini sudah dimulai perindangan ya. Yang awalnya sudah terlihat juga tempat parkir ini sudah baik, namun kita hanya menunggu perindangan dari tanaman-tanaman di depan di halaman ini. Terima kasih Pak Taufik atas beberapa usahanya dan semoga Pak Taufik sebagai kepala sekolah yang masih Baru. keren ini ya, masih keren ini, Masih tenaga muda ya, masih energik iya ya Bapak energik ya. ya, Jadi supaya untuk dapat memajukan SDN Beltong ini masih banyak kesempatan di depan. banyak sekali kesempatan. Kalau dari Bapak Munif sendiri melihat Bapak Rahmat Taufik ini apakah potensial? Memang saya sudah kenal sebelumnya masih di guru ya, sebagai guru. Memang Pak Taufik memang selalu diincar untuk pengembangan pendidikan di sekolah khususnya di Kecamatan Larangan. Juga pemilihan Bapak Taufik sebagai kepala sekolah adalah pilihan yang tepat ya Bapak. Iya, benar. Karena Bapak Taufik mengetahui track record dari SDN Beltong ini. Benar, iya benar. Oke, terima kasih Bapak Iya, Munif. iya. Terakhir Bapak, apa sih harapan Bapak untuk SDN Beltong ini ke depannya? Harapannya saya terutama di bidang akademik ya. Saya ingin anak-anak SDN Beltong itu menorehkan prestasi di bidang akademik, terutama di WSN nanti. Makanya saya mengadakan bimbingan khusus belajar supaya anak-anak bisa berprestasi ke depan. Betul sekali. Kemudian harapan untuk lainnya mungkin bagi para guru-guru. Mudah-mudahan guru lebih berinovasi, mempunyai kreativitas. Ya, supaya bisa menumbuhkan semangat belajar siswa. Supaya bisa orang tua nanti mempunyai kepercayaan yang lebih kepada SDN Beltong, sehingga SDN Beltong bergerak maju bukan gerak mundur. Berbicara kepercayaan masyarakat, jumlah siswa yang ada di SD ini berapa Bapak? 123. 123 Bapak Munif. Apakah mengalami kenaikan atau malah justru penurunan? Ada kenaikan. Kenaikan Alhamdulillah ya, ada sejak kenaikan, kepemimpinan ya. Bapak. Iya, alhamdulillah Bapak ada Taufik. kenaikan. Oke, keren sekali. Harapan mungkin untuk Dinas Pendidikan mungkin ada yang mau disampaikan? Harapan untuk Dinas Pendidikan, mudah-mudahan SDN Beltong ini ada lokal 3. Oke. Ya, ada lokal 3 di mana di sini ini atapnya ini asbes. Pakai asbes sehingga di sini ini rawan. Rawan kalau ada hujan, angin itu memang kayaknya pasti kena. Pasti kena. Jadi asbes itu pasti ada yang kena angin.
di bawah angin asbesnya itu. Kemarin waktu musim penghujan juga ada angin, kena lagi. Setelah diperbaiki, ada hujan lagi, ada angin, kena lagi. Berarti cukup mengkhawatirkan ya Pak? Cukup mengkhawatirkan, iya. Jadi juga tukang yang mau naik ke atap, mau memperbaiki asbesnya itu juga takut sekarang. Karena kayunya sudah mulai lapuk. Iya, sudah mulai tidak kuat menahan beban. Terima kasih Bapak Rahmat Taufik, Iya. terima kasih Bapak Munif. Itu tadi perbincangan saya bersama K3S dan Kepala SDN Peltong. Terima kasih kepada Teletara dan Madura TV yang setia menonton program Lensa Pendidikan. Program Lensa Pendidikan ini terselenggara atas kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, Pemerintah Kabupaten Pamekasan dengan Radar Madura TV. Dari kita bertiga, kita sama-sama salam Lensa Pendidikan ya Bapak. Bisa? Ya, bisa. Oke, dari kita bertiga, salam Lensa Pendidikan. Kita ulang sekali lagi, salam Lensa Pendidikan. Saya Mia Sofia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.